Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang perancangan web dinamis sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang MySQL, yaitu dari mulai pengantar database, kemudian DBMS, kemudian MySQL, dan kita sudah berlatih membuat database, kemudian membuat tabel, mengisikan record pada MySQL menggunakan tool PHP MyAdmin, menggunakan user interface-nya maupun menggunakan langsung bahasa SQL-nya ya, Structured Query Language. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang PHP, di mana di sini akan saya bagi menjadi 3 bagian penjelasan. Yang pertama pengantar PHP, yang kedua koneksi PHP dan MySQL, dan yang ketiga adalah koneksi PHP dan MySQL dengan menggunakan CRUD. Atau kita akan belajar tentang CRUD. Kita belajar tentang CRUD, CRUD yaitu proses untuk mengakses MySQL menggunakan data manipulation language ya, melalui PHP. Baik, kita masuk materi yang pertama tentang pengantar PHP. Nah, PHP itu adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi P awal ini itu kepanjangannya masih tetap PHP, dan HP ini adalah Hypertext Preprocessor. Itu merupakan bahasa pemrograman yang memang didesain khusus untuk pengembangan web atau web development. Nah, PHP ini memiliki sifat server-side scripting. Seperti diketahui bahwa server-side scripting itu merupakan script yang dijalankan atau dieksekusi di sisi server ya. Jadi maksudnya adalah dijalankan oleh komputer server, bukan komputer kliennya, bukan pada komputer klien, yang nantinya itu hasil eksekusi itu akan dikirimkan ke klien. Jadi setelah dieksekusi, hasil eksekusinya kemudian akan dikirimkan ke klien. Itu bentuknya berupa kode HTML pada web browser. Nah, sehingga di sisi server itu membutuhkan apa yang dinamakan aplikasi web engine ini, agar bisa mengeksekusi kode PHP. Nah, sedangkan untuk filenya PHP sendiri itu sama dengan bahasa pemrograman web lain, itu juga dijalankan melalui web browser. Itu bisa Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, dan lain-lain. Itu hampir semua situs-situs besar, situs-situs populer itu banyak dikembangkan menggunakan PHP ini. Contohnya ada WordPress, ada Joomla, ada Facebook, Twitter, Wikipedia, dan lain sebagainya. Nah, pada awalnya PHP ini dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lertoft. Ya, situs resminya PHP sendiri ada di sini. PHP
.net. Hubungan PHP, MySQL, JavaScript, CSS, dan HTML itu dapat digambarkan bahwa HTML itu digunakan untuk membuat sebuah pondasi pada website. Kemudian CSS-nya dan JavaScript, ini itu digunakan untuk mengatur tampilan, jadi mengatur desain tampilan pada halaman website. Agar apa? Agar menjadi menarik dan interaktif. Sedangkan PHP ini digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk melakukan proses pengolahan. Misalnya ingin menyimpan data, ingin mengambil data, itu prosesnya dilakukan oleh PHP. Nah, sedangkan MySQL sendiri adalah digunakan untuk media penyimpanan data. Itu hubungan antara PHP, MySQL, JavaScript, CSS, dan HTML. Dan pada website sekarang ini itu ya hampir sebagian besar itu terdiri dari 5 komponen ini. Jadi PHP, MySQL, JavaScript, CSS, dan HTML. Nah, struktur dasar PHP. Nah, skrip PHP ini itu dalam penulisannya selalu diawali dengan tanda ini. Jadi tanda lebih kecil, tanda tanya, kemudian PHP. Kemudian baris perintahnya seperti ini. Baris perintahnya kemudian ditutup dengan tanda tanya dan tanda lebih besar. Jadi ini pembuka blok PHP. Ini penutup. Nah, skrip PHP ini dapat diletakkan di mana saja ya di dalam suatu dokumen HTML. Jadi kalau ini contoh di bawah ini itu adalah diletakkan di dalam body. Bisa juga PHP ini diletakkan di sebelum deklarasi HTML, di atas ini juga bisa. Kemudian nanti ditutup juga, atau di bawah sini juga bisa. Setelah file HTML, di dalam body juga bisa. Nah, beberapa server yang sudah diatur konfigurasi direktifnya, yaitu direktif shorthand supportnya itu untuk penulisan PHP atau blok PHP itu dapat cukup diawali dengan tanda lebih kecil kemudian tanda tanya. Namun tetap disarankan kalau bisa tetap menggunakan bentuk standar ya, terkait kompatibilitas maksimumnya. Nah, untuk penyimpanan file PHP, kalau kita membuat file PHP itu harus disimpan dalam bentuk ekstensi .php. Ya, di dalamnya itu biasanya berisi tag-tag HTML dan berupa kode script PHP. Nah, perlu diingat bahwa setiap baris perintah dari PHP itu harus diakhiri dengan simbol semikolon. Ini ya titik koma ya. Yaitu fungsinya adalah untuk membedakan atau memisahkan satu perintah
PHP dengan perintah PHP lainnya. Itu harus dipisahkan dengan semikolon. Karena kalau tidak dipisahkan dengan semikolon itu akan dianggap satu baris perintah. Dan kalau biasanya pasti akan error. Itu. Karena kalau kita menuliskan satu baris perintah dengan baris perintah yang lain itu sebenarnya kan sudah berbeda. Ya, kalau dianggap jadi satu, kemudian ini itu kayak web engine-nya itu akan menganggap itu sebagai error. Ini ada contoh perintah PHP untuk menampilkan teks ya, menampilkan teks pada layar. Yaitu ada dua cara. Pertama menggunakan echo, yang kedua menggunakan print. Ini contohnya yang pertama, yang kedua. Baik, kita coba menggunakan sama ya penulisannya. Untuk kode PHP itu kita menggunakan text editor, sama seperti HTML, CSS, JavaScript. Jadi kita buka dulu text editor, Notepad ya. Kalau saya menggunakan Notepad++, saya menggunakan Notepad++. Nah, ini kita tuliskan skripnya. HTML body echo hello apa kabar, jadi menampilkan hello apa kabar dan menampilkan saya sedang belajar HTML. Jadi kita buat HTML karena kita sisipkan di dalam kode HTML, kita sisipkan di dalam body ya. Kemudian untuk kode PHP harus dimulai dengan kode tanda lebih kecil, tanda tanya, kemudian PHP, dan harus ditutup dengan tanda tanya, tanda lebih besar. Kemudian di dalamnya itu ada baris perintah PHP. Nah, kita akan mencoba menampilkan sebuah teks menggunakan echo dan print. Yang pertama kita menggunakan echo. Jadi echo, contoh perintahnya seperti ini. Kalau teks itu harus di update dengan tanda petik 2 di dalam tanda petik 2. Kemudian baru kita tuliskan teksnya. Hello, apa kabar? Yang kedua kita menggunakan print. Saya sedang belajar PHP. Ini harus diakhiri dengan tanda titik koma ya, semikolon, titik koma. Nah, ini kalau kita lihat, walaupun di baris perintah penulisan PHP ini kita jadikan satu, kita bedakan menjadi dua baris, tapi nanti keluarannya itu akan jadi satu baris. Kenapa? Ya karena sifat dari sama seperti HTML. Jadi kalau tidak ada perintah untuk ganti baris, maka dia akan dieksekusi di sebelah kanannya, tampilkan di sebelah kanannya. Nah, sesudah kita buat filenya, kita tuliskan skripnya, kemudian kita simpan dengan menggunakan save as. Kemudian menyimpannya itu harus di dalam web engine nya, yaitu di SAM XAMPP yang sudah kita install kemarin. Jadi ini sebagai web engine itu adalah XAMPP, yaitu bundling antara web engine dan database.
di dalam folder XAMPP. Kemudian di dalam folder XAMPP ada folder lagi htdocs, itu merupakan root dokumen dari web engine. Nah, kemudian kita buat folder baru, misalnya namanya latihan. Kita buat folder baru namanya latihan, kemudian kita masukkan ke dalam folder tersebut. Misalnya namanya kita pilih jenis filenya yaitu PHP ya, PHP, dan misalnya namanya tes PHP. Nah, untuk menjalankannya bagaimana? Untuk menjalankannya, pertama-tama kita pastikan dulu XAMPP-nya itu aktif. Itu kita lihat XAMPP control ya. XAMPP tergantung kemarin menginstalnya di mana, kemudian dibuka file XAMPP control. Nah, kemudian ada modul Apache dan modul MySQL, ini diaktifkan semua, di start semua, di running semua, sampai statusnya running ya, hijau. Nah, baru setelah itu berarti web engine ini siap mengeksekusi program. Nah, untuk membukanya kita menggunakan web browser. Buka web browser, kemudian alamatnya adalah, karena kita di server lokal, berarti yang pertama adalah localhost ya, localhost. Kemudian tadi kalau localhost saja itu sebenarnya dia membuka folder htdoc tadi ya, yang di sini tadi ya, XAMPP htdoc ini. Nah, ini kalau localhost saja dia akan membuka ini. Ini kita coba misalnya. Nah, ini dia akan membuka dashboard, otomatis akan membuka dashboard ini, folder dashboard, karena di file index ini akan mengarahkan ke folder dashboard. Ya, padahal aplikasi kita tadi ada di dalam folder latihan ya, tes.php. Nah, berarti untuk memanggilnya URL-nya harus localhost, kemudian nama foldernya tadi latihan, kemudian nama filenya adalah tes.php. Nah, ini sudah muncul garis perintah yang kita tuliskan pada PHP tadi menggunakan echo, tulisannya hello apa kabar, dan menggunakan print, tulisannya teksnya adalah saya sedang belajar PHP. Ini tadi baris perintahnya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada variabel. Variabel itu digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Jadi tidak hanya di dalam PHP, semua bahasa pemrograman itu pasti ada yang namanya variabel. Nah, nilainya ini dapat berupa teks, angka, atau array. Array itu adalah himpunan ya, himpunan. Nah, variabel dalam PHP itu menggunakan simbol dolar ini. Penulisannya harus menggunakan simbol dolar di awal namanya. Ini contohnya. Misalnya ini nama variabelnya. Kemudian sebagai identifikasi bahwa dia variabel adalah ada tanda dolar ini. Kemudian ini nanti nilainya. Nah, ini contohnya.
Nah, tipe data variabel itu tidak perlu dideklarasikan karena PHP itu akan otomatis mengkonversi tipe data dari variabel yang kita buat. Jadi tipe data itu kan ada misalnya karakter, ada string, ada integer. Ini integer itu bilangan bulat, string itu berarti teks, karakter itu berarti hanya karakter per beberapa karakter ya, misalnya kalau satu karakter misalnya hanya huruf A, huruf C itu saja. Kalau string itu adalah kumpulan dari karakter. Atau float ini adalah bilangan real atau desimal, pecahan ya. Nah, ini contoh penulisannya. Ini ada variabel nama, kemudian nilainya adalah ini, isinya Alvina Khansa. Ini nanti kalau dipanggil itu nanti akan yang dimunculkan adalah ini, Alvina Khansa. Kemudian nilai, ada variabel nilai 90. Kalau kita coba ya, main dengan variabel, kita coba di bawahnya sini misalnya echo ya, kita coba untuk membuat baris baru biar nanti ditampilkan di baris berikutnya. Jadi tadi penulisan variabel pertama adalah diawali dengan tanda dolar nama sama dengan tadi Alvina Khansa titik koma. Kemudian yang kedua ada variabel nilai dengan 90. Nah, ini kan padahal bilangan, kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya. Nah, kita coba tampilkan variabel tersebut dalam halaman browser. Caranya misalnya dengan echo ya, echo kemudian kita ingin menampilkan nama dan nilainya, dolar nama titik itu untuk nyambung ya, concat jadi menyambung, dolar nama dalam PHP itu titik untuk nyambung, titik kemudian kita kasih spasi, berarti harus ada tanda petik karena spasi itu dianggap karakter atau string, kemudian titik lagi untuk nyambungkan dengan variabel berikutnya, nilai. Nah, titik koma, kita simpen, kita coba jalankan. Ini tadi ini ada ini lupa semikolon ya. Jadi kalau kita lupa tanda pemisah itu nanti jadinya error seperti ini. Jadi ini harus kita kasih tanda pemisah, baris akhir baris yaitu titik koma ya. Nah, ini adalah hasil dari echo dolar nama dolar nilai. Dolar nama ini adalah variabel, kita menampilkan variabel. Itu contoh penggunaan variabel. Nah, berikutnya aturan penulisan variabel pada PHP. Yang pertama ini, variabel itu harus dimulai dengan huruf ya, atau underscore garis bawah. Tidak boleh dimulai dengan angka. Tuh. Jadi
harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Misalnya kita ingin nama tadi ya, misalnya underscore dolar underscore nama, atau langsung dolar nama kalau kita ingin membuat variabel nama. Atau mungkin kita ingin membuat beberapa variabel nama, misalnya dolar nama 1, nama pertama, kemudian dolar nama 2. Nah, ini harus dimulai dengan huruf ya, atau underscore, seperti ini bisa. Nah, tidak boleh kalau dimulai dengan angka, misalnya gini, nama atau 2 nama. Nah, ini kan dimulai dengan angka. Nah, ini tidak boleh, dianggap kesalahan, error pada PHP. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua yaitu ini, hanya dapat menggunakan karakter alfanumerik dan underscore. Alfanumerik itu adalah angka dan huruf ya. Huruf besar A sampai Z, huruf kecil A kecil sampai Z kecil, kemudian angka 0 sampai 9, dan underscore. Hanya itu. Karakter-karakter khusus tidak boleh, akan error. Misalnya kalau kita membuat variabel nama nama tagar 1, nah itu ini tidak boleh karena ada karakter khusus, ini tidak boleh. Harus menggunakan ini alfanumerik underscore itu ya. Alfanumerik itu huruf dan angka, underscore itu garis bawah, hanya itu. Aturan yang berikutnya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi misalnya kita ingin membuat variabel yang lebih dari satu kata ya, misalnya dolar nama depan. Nah, ini ada spasi ini dianggap error, ya, tidak boleh. Solusinya gimana? Yaitu ada dipisahkan dengan underscore sini, atau dengan teknik kapitalisasi hurufnya. Yang depan kata pertama itu menggunakan huruf kecil, kemudian kata kedua huruf awalnya menggunakan huruf besar, kapital, huruf kapital. Nah, itu beberapa aturan penulisan variabel pada PHP. Nah, berikutnya adalah aturan penulisan kode PHP sendiri. Nah, PHP ini itu sama dengan JavaScript, kemudian Java, itu bahasa pemrograman yang sifatnya adalah case sensitive ya. Artinya dia sensitif terhadap huruf besar maupun huruf kecil. Sensitif. Jadi dia menganggap beda. Misalnya A besar sama A kecil dianggap beda. Ini contohnya misalnya penamaan variabel. Ini ada variabel nama tapi ditulis dengan huruf kecil. Kemudian berikutnya ada variabel nama tapi ditulis dengan huruf besar, huruf kapital. Ini dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Dua variabel berbeda. Nah, untuk itu penulisan huruf besar ini dan huruf kecil dalam program itu harus diperhatikan karena bisa menyebabkan error kalau salah itu ya.
Misalnya kita punya program dengan kode baris perintahnya itu mencapai ratusan bahkan ribuan. Misalnya di awal itu kita mendeklarasikan variabel nama ini sama dengan, kemudian di baris bawah sendiri misalnya di baris ke 590 misalnya kita ingin memanggil variabel nama ini. Nah, kita lupa mengetikkan ini nama. Kita tulis dengan huruf besar. Padahal di awal itu variabel nama ditulis dengan huruf kecil. Nah, nanti akan terjadi error di garis ke 590 ini. Nanti munculnya error bahwa variabel ini tidak ada, dianggap tidak ada. Jadi perlu diperhatikan dalam penulisan huruf besar maupun huruf kecil. Itu aturan penulisan di PHP. Berikutnya ada operator. Operator dalam PHP atau dalam bahasa pemrograman yang lain itu diberikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama operator perhitungan, penugasan, perbandingan, dan yang keempat adalah operator logika. Ini operator perhitungan. Operator perhitungan adalah operator yang digunakan untuk proses perhitungan aritmatika ya. Ini ada plus, tambahan, penambahan, penjumlahan, kemudian minus, pengurangan, kemudian asterik. Ini tanda asterik itu adalah untuk perkalian. Kemudian slash ini untuk tanda pembagian. Persen ini adalah tanda sisa hasil bagi. Plus 2 kali ini plus itu ada increment atau menambahkan dengan nilai 1. Kebalikannya decrement itu mengurangkan dengan nilai 1. Untuk yang pertama penjumlahan ini ya, plus. Misalnya kita punya variabel x nilainya 2. Kemudian kita ingin menjumlahkan dengan angka 2. Berarti cara penulisannya ya ini, y sama dengan x plus 2. Jadi menggunakan plus. Nanti y itu hasilnya menjadi 4. Itu untuk operator penjumlahan. Kalau pengurangan ya sama, tinggal ditulis saja menggunakan minus. Misalnya kita punya variabel x2, x sama dengan 2. Kemudian kita ingin mencari y, yaitu dari proses pengurangan 5 minus variabel x. Ya, berarti tulisannya ya 5 min x. Hasilnya tan 3. Untuk perkalian menggunakan tanda asterik. Pembagian menggunakan tanda slash ini ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3 hasilnya. Kemudian sisa hasil bagi itu persen. Operatornya persen. Sisa hasil bagi itu adalah misalnya ini contohnya 10% 5, berarti 10 dibagi 5 sisanya ada berapa? 10 itu kan habis dibagi 5 kan ketemunya 2. Karena tidak ada sisanya maka ketemunya x-nya adalah sisa hasil baginya adalah 0. Contoh berikutnya adalah 10% 8. Cari sisa hasil bagi dari 10 dibagi 8. 10 dibagi 8 itu kan 1 ya. Tapi masih menyisakan 2. Nah, berarti ketemunya sisa hasil baginya adalah 2. Kemudian ada contoh lagi 5% 2. 5 dibagi 2 sisa hasil baginya berapa? 5 dibagi 2 itu kan 2. 2 kali 2 kan 4. Masih sisa 1. Nah, sisa hasil baginya adalah 1. Itu sisa hasil bagi. Kemudian kalau increment itu dijumlahkan dengan angka 1. Misalnya kita punya variabel ini x sama dengan 5. Kalau x plus plus nulisnya gini, x plus plus itu berarti sama dengan itu x itu sama dengan x plus 1.
X plus 1. Karena X nya ini 5, berarti X nya sama dengan 5 plus 1. X sama dengan 6. Nah, kalau kebalikannya itu dekremen itu mengurangkan dengan angka 1. Misalnya X min ya berarti ketemunya kalau X nya nilainya 5 berarti X nya ketemunya 4. Ini sama dengan X min itu berarti sama dengan X sama dengan X minus 1. Jadi X sama dengan, kalau itu 5 variabel min 1, X sama dengan 4. Itu dikembalikan dari increment. Nah, ini adalah contoh penggunaan operator perhitungan. Misalnya ada variabel jual 100.000, dolar potongan, variabel potongan itu 0,1. Jadi ini kemudian dilakukan proses penghitungan dolar net. Net itu diperoleh dari variabel jual dikurangi variabel jual kali variabel potongan. Berarti ini kan karena dalam kurung ini akan dihitung lebih dulu. Jadi ada derajat itu ya, derajat operator ya. Yang pertama adalah perkalian pembagian, kemudian baru derajat berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Karena ada dalam kurung, berarti yang dikerjakan itu yang di dalam kurung dulu. Dolar jual kali dolar potongan kali variabel potongan. Nah, berarti ini 100.000 kali 0,1. Ini 100.000 minus, berarti ketemunya adalah 90.000. Nah, nanti keluarannya, karena keluarannya ini kan tidak ditampilkan untuk variabel ini, baris-baris seperti ini kan tidak akan ditampilkan dalam halaman web. Yang ditampilkan adalah yang ini, Eko. Jadi nanti di dalam halaman webnya itu munculnya hanya seperti ini, penjualan bersih sama dengan Rp 90.000,00. Nah, nanti keluarannya seperti ini. Nah, itu contoh penggunaan variabel perhitungan dari scope variabel. Nah, itu contoh dari penggunaan operator perhitungan. Berikutnya ada operator penugasan. Penugasan itu artinya perintah ya, perintah. Jadi ini ada yang pertama ada sama dengan, ada plus sama dengan, minus sama dengan, asterisk sama dengan, slash sama dengan, titik sama dengan, persen sama dengan. Nah, penugasan contohnya seperti ini. Kalau kita menuliskan X sama dengan Y, ya berarti hasilnya ya X sama dengan Y. Itu penugasan sama dengan. Nah, kalau seperti ini, plus sama dengan, itu artinya penugasannya adalah X plus sama dengan Y, itu berarti itu sama dengan ini. Keluarannya adalah X sama dengan X plus Y. Nah, kalau X minus sama dengan Y, ini minus sama dengan, yaitu berarti dikurangkan. Begitu seterusnya. Kalau asterisk ya berarti dikalikan, slash dibagi, dikalikan. Kalau gini disambung ya, titik tadi kan untuk nyambung, ini sisa hasil bagi. Itu operator penugasan. Berikutnya ada operator perbandingan. Yang pertama ada sama dengan,
kemudian tanda seru sama dengan tanda lebih kecil lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, sama dengan itu harus dituliskan dengan, kalau perbandingan itu harus menggunakan tanda sama dengan 2 gini. 5 sama dengan 8 sama dengan 8. Itu akan keluarannya adalah nilainya false. Karena apa? Ya karena kan 5 kan berbeda dengan 9, berbeda dengan 8. Tidak sama dengan 8 ya. Nah, kalau misalnya ini yang tidak sama dengan ini ya. Tidak sama dengan itu operatornya tanda seru sama dengan, atau tanda lebih kecil, tanda lebih besar, itu tidak sama dengan. 5 tidak sama dengan 8, yang nilainya true. 5 kan tidak sama dengan 8. 5 tidak sama dengan 8, nah, nilainya benar, true. Kemudian tanda lebih besar, 5 lebih besar 8, nilainya salah, false, karena lebih kecil ya. 5 lebih kecil 8, nilainya true. 5 lebih besar sama dengan 8, ini salah nilainya karena 5 lebih kecil. 5 lebih kecil sama dengan 8, nilainya ya true. Itu operator perbandingan, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Yang terakhir ada operator logika. Nah, operator logika itu ada dan atau n, yang pertama ya, n, or, dan not. N itu tandanya adalah dan 2 ini. Or itu tandanya tanda garis tegak 2. Not itu tandanya tanda seru. Nah, ini contohnya. X lebih kecil 10, n, y lebih besar 1. X nya kan ini 6 lebih kecil 10, itu kan berarti true, benar ya. Kemudian y lebih besar 1, y sama dengan 3 lebih besar 1, kan true dan benar itu kan akan nilainya adalah benar kan gitu. Kalau kita dulu pernah belajar tentang tabel logika, X, Y ya. Tabel logika X benar salah. Kalau X nya benar, Y nya salah, berarti nanti outputnya adalah salah. Kalau dan ya, ini operatornya dan, n. Salah dan benar, ini harusnya mulai 0 dulu. Salah dan salah berarti keluarannya salah. Salah dan benar itu keluarannya salah. Benar dan salah keluarannya adalah salah. Kalau benar dan benar keluarannya adalah benar. Jadi kalau logika n itu akan menghasilkan nilai true jika semua masukannya itu bernilai benar. Itu n. Berikutnya operator or. Ini kita punya variabel x nilainya 6 sama dengan 5, itu kan salah. Y sama dengan 5, itu kan salah. Salah atau salah, ya berarti nilainya salah. Kalau di tabel logikanya kan or x, y, kemudian ini outputnya. Salah dan salah nilainya adalah salah. Salah dan benar itu nilainya benar.
benar dan salah. Kalau OR itu benar dan benar. Dulu kita belajar matematika, logika. Salah atau salah, bisa keluarnya adalah salah. Jadi kalau operator OR itu, logika OR itu keluarannya akan bernilai salah apabila kedua inputannya, kedua atau semua masukannya adalah salah. Tapi kalau salah satu ada yang benar, itu pasti outputnya adalah benar. Itu logika OR. Tapi kalau not itu kebalikan, hanya kebalikan saja ya. Kalau true ya kebalikannya yang false. Kalau false ya true. Misalnya X sama dengan not true, ini ya berarti X itu sama dengan false gitu. Itu logika not. Nah, berikutnya kita masuk ke struktur kendali keputusan. Nah, apa itu struktur kendali keputusan? Jadi seringkali itu kan alur eksekusi suatu program itu tidak akan berjalan lurus dari baris kode pertama sampai terakhir. Itu kalau program-program besar itu yang tidak sederhana itu pasti ada yang namanya cabang dari program. Nah, itu yang disebut dengan kendali keputusan. Apa yang harus dilakukan? Jadi misalnya ada program ini baris perintah, kemudian baris perintah. Kemudian nanti ada yang namanya percabangan. Apa yang harus dilakukan? Kalau ini nilainya, ini apa yang harus dilakukan? Kalau nilainya ini apa yang harus dilakukan? Nah, itu namanya percabangan. Nah, dalam PHP untuk struktur kendali keputusan ini itu ada dua. Yang pertama menggunakan if, yang kedua menggunakan switch. Kita belajar dulu, kita lihat untuk yang pertama struktur kendali keputusan menggunakan if ya. Nah, struktur if ini itu memiliki 3 format. Yang pertama, bila struktur if ini hanya akan mengeksekusi beberapa kode program yang hanya jika nilai kondisi true-nya itu hanya 1. Seperti ini contohnya formatnya, if kondisi, if dalam kurung kondisi kode yang akan dieksekusi bila nilainya true. Ini contohnya. $hari ini berarti variabel hari, ngambil dari date itu adalah fungsi dari PHP untuk mengambil tanggal sekarang. Tanggal dalam format panjang ya. Tanggal itu kan formatnya panjang, mulai dari tanggalnya, harinya, kemudian jamnya, itu date semua. Nah, itu ini ngambil tanggal sekarang. Kemudian artinya D besar ini bahwa yang diambil dari tanggal tadi kan ada hari, tanggal ini juga bermacam-macam, ada D, M, Y, tapi D-nya kecil ya ini. Kalau hari itu D-nya besar. Nah, ini berarti variabel ini, nama variabel hari ini itu diisi nilai dari hari sekarang gitu.
Ini ngambil date, tanggal sekarang, hari, tanggal, kemudian yang ditentukan adalah harinya, D kecil, D besar, harinya. Berarti nanti nilainya ini adalah ya sekarang itu hari apa, misalnya sekarang hari Selasa, ya berarti Selasa. Tapi dalam bahasa Inggris ya just day. Kemudian ini ada percabangan struktur kendali keputusan. If jika harinya ini tadi, hari sekarang itu adalah Monday, Ahad, Minggu, nah, maka ditampilkan teks selamat berlibur. Keluarannya hanya seperti ini saja. Terus bagaimana kalau misalnya harinya itu bukan hari Monday? Ya kosong, keluarnya kosong. Misalnya sekarang Selasa, sekarang Rabu, nah itu kosong selain hari Minggu. Kemudian kalau pas harinya ini nilainya Monday, ya berarti nanti akan muncul tulisan selamat berlibur. Format kedua yaitu masih menggunakan if, baik nilai kondisi if true atau false akan sama-sama mengeksekusi baris perintah berikutnya. Formatnya seperti ini. Jika kondisinya, nah kalau benar itu nanti yang dieksekusi di sini. Kalau kondisinya benar, else ini menggunakan if, kondisi else berarti terus kondisi kode yang akan dieksekusi jika kondisinya salah. Nah ini contohnya tadi kan dolar hari sama dengan date D besar, ngambil hari sekarang. Tadi kan hanya sampai sini ya, dan akan dieksekusi jika harinya itu adalah Monday, hari sekarang itu adalah Minggu. Dan kalau tadi hanya sampai seperti ini saja, tadi kan kalau hari selain hari Minggu berarti ya kosong, elemennya tidak dituliskan, elemennya tidak akan muncul, kosong, blank. Nah berikutnya kita menambahkan else ini, salah, kan kondisi salah, kondisi tidak benar, karena hari ini misalnya hari Selasa, oh ternyata ini kita bandingkan apakah hari ini sama dengan Monday, oh ternyata salah, hari ini adalah hari Selasa, kan tidak sama dengan Monday. Oh salah, berarti apa yang harus dilakukan? Tampilkan saja ini teks selamat bekerja dan berkarya. Jadi ini kondisi saat benar, ini kondisi saat salah, akan mengeksekusi baris perintah ini. Jadi kalau misalnya dicek, oh hari sekarang Monday, oh berarti nanti yang dimunculkan tulisan selamat berlibur. Tapi setelah dicek ternyata bukan Monday, ya berarti teksnya yang ditampilkan adalah ini. Itu bentuk kedua dari struktur keputusan if. Yang ketiga ini, bila ada beberapa kondisi ya, kata kuncinya ini, bila ada beberapa kondisi yang perlu dievaluasi. Nah, itu berarti if kondisi 1 apa, if kondisi 2, else if ya, menggunakan else if. Kondisi 2 jika benar, else itu jika salah. Jika kondisi 1 dan kondisi 2 itu tidak terpenuhi, itu ada else. Ini contoh. Jika tadi ambil data hari ini, jika hari, variabel hari itu adalah Monday, berarti ditampilkan ini berarti kondisi 1. Kalau true, ini tampilkan selamat berlibur, berarti ini kondisi 1 sama dengan true. Oh sekarang tidak hari Minggu, berarti harus dicek lagi di sini, dicek apakah sesuai dengan kondisi kedua.
Jika harinya Sabtu, Saturday, kondisi 2, dicek lagi. Jika kondisi 2 true, ini kondisi 1, dicek lagi apakah hari ini hari Sabtu. Oh iya, berarti nanti yang ditampilkan adalah selamat libur panjang. Tapi kalau dicek sekarang hari Minggu, tidak. Dicek lagi apakah hari Sabtu, tidak. Oh berarti yang ditampilkan adalah selamat bekerja dan berkarya. Kalau kondisi 1 dan kondisi 2 itu false. Nah, itu struktur kendali keputusan menggunakan if. Ada 3 format. Berikutnya struktur kendali keputusan menggunakan switch. Ya, switch fungsinya sebenarnya hampir sama, yaitu ini digunakan sebagai alternatif jika kondisinya itu pilihannya sangat banyak. Karena kalau menggunakan if itu kurang efisien, kurang efektif. Sehingga di PHP difasilitasi menggunakan switch. Nah, ini contohnya switch and case label 1, pernyataan yang akan dieksekusi jika n sama dengan label 1. Case label 2, pernyataan yang akan dieksekusi jika n label 2, itu dan seterusnya. Ini contohnya. Nanti kalian bisa mencoba, ini dicoba dieksekusi. Contohnya kita coba eksekusi ya. Misalnya ini dolar X sama dengan 1. Kemudian switch dolar X, variabel X. Dibuka dengan tanda kurung perawal ya. Perhatikan bahwa menggunakan tanda kurung perawal dan harus ditutup dengan tanda kurung perawal di dalam case switch tadi. Case 1. Echo number 1. Break. Nah, break ini untuk keluar dari kendali keputusan ini. Kalau misalnya sudah terpenuhi, berarti kan harus keluar. Karena kalau tidak ada breaknya itu nanti dia akan namanya looping, tidak pernah berhenti. Itu nanti bisa mengakibatkan ya muter-muter terus itu. Nah, itu. Makanya harus ada break ini. Kalau sudah terpenuhi berarti harus ada break. Kemudian berikutnya case 2 number 2. Case 3 number 3. Default itu artinya yang akan ditampilkan jika tidak ada variabel X. Echo no number between 1 and 3. Nah, ini maksudnya adalah di sini ada variabel X sama dengan 1. Kemudian mengecek variabel X apakah nilainya berapa X itu. Kalau X itu sama dengan 1, maka tampilkan tulisan number 1. Kalau X sama dengan 2, tampilkan
tulisan kalau X sama dengan 3 tuliskan tulisan number 3. Tapi kalau X nya selain yang di sini itu maka tampilkan tulisan ini no number between 1. Kita coba, kita save, kemudian ini munculnya number 1. Kenapa? Karena variabel X nya adalah 1. Di sini kan ada variabel X 1. Kalau kita rubah 2, berarti nanti yang muncul adalah ini, yang case nomor 2. Kalau kita rubah 3, berarti case nomor 3. Terus bagaimana kalau kita coba dengan angka 10? Nah, angka 10 ini kan tidak ada di dalam case 1, case 2, case 3 kan gitu. Nah, maka yang dieksekusi adalah case default ini. Maka akan muncul tulisan no number between 1 and 3. Nah, itu contoh penggunaan struktur keputusan menggunakan switch ya. Berikutnya ada kalau tadi struktur kendali keputusan, berikutnya adalah struktur kendali perulangan. Di dalam program itu pasti ada keputusan dan ada perulangan. Karena apa? Kadang kita itu membutuhkan program itu dieksekusi kembali dari baris kode sebelumnya. Sebenarnya kan program itu kan dieksekusi dari baris pertama sampai baris terakhir, urutnya, sekuen. Nah, terus kalau sudah dieksekusi, bagaimana kalau kita sebenarnya ingin mengeksekusinya lagi? Nah, itu makanya ada yang namanya struktur kendali perulangan. Nah, di dalam PHP untuk perulangan itu ada 4 cara ya. Pertama menggunakan for, kedua menggunakan while, ketiga menggunakan do while, keempat menggunakan for each. Kita lihat satu persatu. Pertama ada struktur perulangan for, ini bukan keputusannya, ini perulangan. Ini bentuknya seperti ini, for, inisialisasi, kondisi, kemudian increment. Ini increment itu untuk counter ya, kode yang akan dieksekusi. Ini kan ada 3 parameter ini, 3 parameter dalam for, inisialisasi, kondisi, increment. Inisialisasi adalah nilai awal dari counter atau penghitung. Kemudian kedua, kondisi, parameter yang akan dievaluasi pada setiap iterasi perulangan. Jika hasil evaluasi true, perulangan akan dilanjutkan. Bila false, maka perulangan akan dihentikan. Kemudian increment ini nilai pertambahan counter setiap satu iterasi atau perulangan. Nah, parameter-parameter ini itu bersifat opsional. Artinya bisa juga tidak dituliskan. Ini contohnya. Ada ini perulangannya, salah nulis. Ada perintah ini, for $i sama dengan 1, $i lebih kecil sama dengan 5, $i plus plus. Artinya apa? Ini tadi kan increment ya. Ingat di operator perhitungan untuk increment. Artinya itu sama dengan $i sama dengan $i plus 1. Jadi untuk kondisi ini kurang lebih bacanya seperti itu. Untuk kondisi mulai dari
I sama dengan 1. Jika kondisinya I kurang dari sama dengan 5, kemudian dinaikkan increment variabel I, tuliskan teks ini, bilangan ke titik itu tadi adalah untuk menggabungkan ya variabel I yang ya, ini kalau dieksekusi itu sebenarnya menampilkan kan mulai dari 1, berarti nanti tulisannya adalah bilangan ke 1, ini kan $i diisi dengan ini nilai awal ke 1.2, ini titik 2, ini bilangan ke itu bilangan ke itu ngambil dari ini, bilangan ke strip, kemudian 1 ini dari variabel yang ini titik 2, kemudian 1 ini, kemudian BR itu kan ganti baris, berarti nanti baris berikutnya ada tulisan lagi bilangan kan akan diulangi lagi, nulisnya ini akan diulangi lagi ke 2 ke 2, dicek lagi. Sekarang ini ditambah 1 lagi, tadi kan baru 1 $i variabel I tadi kan 1 pertama, kemudian nulis ini perintahnya, kemudian dicek kondisinya $i itu lebih kecil sama dengan 5 tidak, tadi 1, oh iya sekarang jadi 2, ini nulisnya, kemudian jadi 3, bilangan ke 3 itu lebih kecil dari sama dengan 5 ya, tidak, oh iya berarti dieksekusi, kemudian variabel I dinaikkan 1 lagi, tambah 1 jadi 4, kemudian dibandingkan 4 itu lebih kecil sama dengan 5 tidak, oh iya benar berarti dieksekusi lagi, kemudian dinaikkan lagi tambah 1 menjadi 5, dicek kondisinya 5 lebih kecil sama dengan 5 tidak, oh iya benar karena sama dengan 5 sama dengan 5, dieksekusi lagi. Dan I-nya ditambah 1 lagi menjadi 6 lebih kecil sama dengan 5 tidak, oh salah, oh berarti sudah berhenti. Nah ini akan diulangi sebanyak kondisinya jika I itu tadi kurang dari sama dengan 5. Nah ini penambahannya ini kita juga bisa menggunakan, tidak harus 1 ya, tidak harus penambahan 1, misalnya kita ingin melompat 2 ya juga bisa, tapi cara penulisannya beda. Dan contoh yang berikutnya adalah tanpa parameter. Ini tanpa parameter kondisi. Penulisannya ini keluarannya sama seperti ini, keluarannya juga sama. Nah kalau tanpa parameter kondisi, kemudian ini misalnya ini tidak ada ya, misalnya ini dihilangkan, itu nanti dia akan eksekusi terus, tidak akan berhenti karena tidak ada perintah untuk berhenti kan gitu. Makanya perlu hati-hati juga untuk kalau perulangan ini, sehingga kalau tanpa parameter kondisi berarti harus dimasukkan dalam garis perintah untuk pengecekan. Jika I-nya lebih besar, lebih kecil sama dengan 0 ya, lebih kecil sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 5, ini harusnya lebih kecil. Kalau lebih besar nanti jalan terus itu. Exit.
nanti keluarannya sama. Jika X lebih benar-benar sama, lebih besar sama dengan sorry karena dia akan keluar jika X nya itu 5 sama dengan lebih besar sama dengan 5. Berarti ini untuk yang baris kedua ini, yang contoh kedua ini, berarti dia hanya sampai di sini. Karena ini kondisinya adalah sama dengan 5. Jika I sama dengan 5, exit, keluar. Jadi nanti kalau yang ini itu hanya dieksekusi sampai bilangan ke-4 ini. Itu yang pertama, struktur perulangan for. Berikutnya struktur perulangan untuk menggunakan for each. Nah, ini lebih banyak digunakan untuk mengakses elemen array. Array itulah himpunan. Misalnya for each array as value, kemudian kode yang akan dieksekusi. Nah, pada setiap iterasi perulangan ini, nilai dari elemen array yang sedang ditunjuk oleh pointer itu akan diletakkan ke dalam variabel value ini. Kemudian pointer akan bergerak menuju elemen array yang berikutnya. Misalnya di sini ada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah array. Ini adalah array. Misalnya X sama dengan ini adalah array. Nah, itu pointernya sini, dan nanti pindah ke sini pointer penunjuknya, pindah ke sini. Nah, ini saat pointer sedang ditunjuk, elemen array sedang ditunjuk ini ya, elemen array yang sedang ditunjuk oleh pointer, ini pointernya. Nah, maka nilai ini yang akan disimpan dalam variabel value ini. Nanti kalau setelah itu bergerak ke sini, berarti gantian ini yang disimpan dalam variabel value. Kemudian pointer bergerak lagi, berubah lagi, dan seterusnya sampai elemennya habis. Ini contoh dari contoh dari ini penggunaan for each ya. Ini perulangan menggunakan for each. Ini ada array, himpunan array yang disimpan dalam variabel X. Itu isinya adalah 1, 2, 3 tulisan teks. Kemudian ada perintah untuk mengulang perulangan, menampilkan value ini dari variabel X. Berarti nanti kalau dieksekusi itu ya munculnya adalah 1. Karena ada BR ini berarti ganti perintah 2, 3. Nah, misalnya kalau nggak ada BR hanya seperti ini, berarti nanti nulisnya keluar munculnya adalah ini. Nah, kalau tidak ada perintah BR ini, karena ada perintah BR ganti baris, berarti dieksekusi munculnya akan seperti ini, diulang. Ini pointer pertama ditampilkan, yang ditunjuk oleh pointer kedua tampilkan berikutnya, pointer ketiga tampilkan berikutnya lagi. Itu. Jadi perulangan kalau tadi menggunakan for, ini menggunakan for each. Biasanya digunakan untuk array kalau for each. Berikutnya ada perulangan menggunakan while. Perulangan while itu akan menjalankan suatu blok kode
selama kondisinya bernilai true. While kondisi ini kemudian baris perintah yang akan dieksekusi. Jadi sintaknya seperti itu. Contohnya ini contohnya, ada variabel i nilainya 1. While $i lebih kecil sama dengan 5, tuliskan teks ini. Bilangan ke $i tidak 2 sama dengan $i. Itu maksudnya jalankan kodenya selama kondisinya ini, kondisi dari i ini itu lebih kecil dari sama dengan 5. Nah, kalau urutannya kan dia akan mengeksekusi. Variabel i pertama nilainya 1. Kemudian dari perintah ini jalankan perintah di bawah ini, berarti echo ini dan ini perintah ini selama i-nya itu 1. Jadi kan awalnya kan 1. Berarti bilangan ke 1 D2 1. Kemudian i-nya ditambah 1 karena ini ada perintah $i plus plus. Sekarang i-nya jadi 2. Dicek kondisinya, apakah i kurang dari sama dengan 5? Oh iya benar. Berarti ditulis lagi. Kemudian i-nya ditambah 1, 2 plus 1 menjadi 3. Dicek lagi, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Oh iya benar. Dieksekusi lagi ke 3. Kemudian 3 tambah 1 ini jadi 4. Oh benar, lebih kecil dari 5, dieksekusi. Sampai terakhir ini bilangan ke 5. Ini kan posisinya i nilainya 5. Setelah itu kan i ditambah 1 karena increment menjadi 6. Kondisinya dicek, i lebih kecil sama dengan 5, 6 lebih kecil sama dengan 5. Salah, berarti terus berhenti kan gitu. Hanya berarti dia akan mengulang sampai 5. Itu penggunaan keputusan perulangan while, struktur kendali perulangan while. Berikutnya ada struktur kendali perulangan do while, menggunakan do while. Nah, yang unik dari perulangan ini itu dia itu pasti akan melakukan iterasi minimal 1 kali meskipun kondisinya itu tidak pernah true. Karena hal ini karena struktur perulangan yang menyebabkan blok kode itu akan dieksekusi dulu. Karena strukturnya seperti ini. Lakukan perintah ini kemudian baru ngecek kondisinya kan gitu. Sehingga ini akan dieksekusi dulu baru perintah berikutnya dicek kondisinya. Jadi minimal pasti akan melakukan 1 baris perintah perulangan itu. Ini contoh penggunaannya. Ini pertama variabel i diisi dengan nilai 1. Lakukan baris perintah berikut, itu i-nya ditambah 1. Berarti otomatis dia akan menampilkan bilangan ke, karena i-nya ini langsung ditambah 1, berarti ini
bilangan kedua 2. Kemudian dicek while $i sama dengan lebih kecil sama dengan 5. Tadi kan 2, oh benar 2. Sekarang dieksekusi, keluarnya sama dengan yang tadi. Itu struktur keputusan perulangannya, struktur kendali perulangan do while contohnya. Nanti kalian bisa nyoba setiap contoh ini, bisa kalian coba sendiri di file PHP, langsung dipraktekkan. Baik, ini pengantar dari PHP. Sebenarnya PHP itu materinya banyak. Ini saja kan tidak memungkinkan kalau kita pelajari semua, jadi hanya dasarnya saja, mulai dari struktur dasar PHP, bagaimana penulisannya di HTML, bagaimana membuat file PHP, menggunakan apa, ini menggunakan editor teks, kemudian sampai dengan variabel, operator, dan struktur kendali program, ya, ada perulangan dan ada keputusan. Nah, itu sedikit pengantar tentang PHP. Berikutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya untuk koneksi antara PHP dan MySQL.